Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya. Pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan penjelasan pada tema keempat, yaitu dinamika kependudukan, yang mana di sini akan Ibu lanjutkan pada pertemuan ketiga yang terakhir, yaitu keragaman etnik dan budaya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam pembelajaran jarak jauh ini dapat berjalan dengan lancar. Pertemuan ketiga, keragaman etnik dan budaya. Keragaman etnik dan budaya nanti akan kita kelompok-kelompokkan masyarakat yang ada di Indonesia. Banyaknya ditemukan perbedaan etnik dan budaya di setiap daerah. Kemudian pengaruh dari interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, perbedaan yang ada hendaknya menjadi sarana pergaulan, saling mengenal dan saling bekerja sama antar kelompok masyarakat. Apa itu yang dimaksud dengan pluralisme? Adalah suatu faham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. Kemajemukan antara lain agama, suku, ras, adat istiadat. Suku bangsa. Suku bangsa adalah suatu kesatuan masyarakat atas dasar kesatuan bahasa, budaya, dan tempat tinggal. Suku bangsa atau etnik. Menurut Kuncharaningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya terikat oleh kesadaran budaya tersebut, sehingga menjadi identitas. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik tahun 2010, bahwa di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Ciri-ciri suku bangsa antara lain yaitu yang pertama, memiliki kesamaan budaya, bahasa, adat istiadat, nenek moyang. Ciri-ciri yang membedakan suku bangsa yang satu dengan lainnya yaitu satu, bahasa daerah, adat istiadat yang kedua, yang ketiga sistem kekerabatan, yang keempat kesenian daerah, yang kelima tempat asal. Sedangkan keragaman bahasa di Indonesia memiliki sekitar 746 bahasa daerah. Kalau bisa kita lihat dalam buku dalam tayangan ini, misalnya ada istilah kawulo itu bagi orang Jogja, awak bagi orang Padang, beta bagi orang Batak, ane bagi orang Jakarta, titiang bagi orang Bali, abdi bagi orang Bandung. Ini istilah-istilah yang ada pada daerah-daerah di Indonesia. Antara lain saya, kamu, ayah, ibu, anak, ataupun teman. Itu mempunyai arti yang berbeda-beda. Keragaman budaya. Keragaman budaya daerah dapat diketahui melalui bentuk-bentuk, misalnya rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, lagu daerah, alat musik, seni pertunjukan, maupun upacara adat dan lain-lain. Rumah adat. Bisa kita lihat di sini anak-anak, ini rumah adat daerah mana? Nah, bentuk seperti topi itu adalah rumah gadang dari Sumatera Barat. Kemudian, ini rumah Bubungan Tinggi yang berasal dari Kalimantan Selatan.
Yang ketiga, ini rumah dari daerah mana? Nah, ini rumah limas, yaitu dari Sumatera Selatan. Kemudian ini rumah daerah mana? Nah, bentuk seperti itu adalah rumah Hanoi. Rumah Honai ini adalah dari Papua. Honai, bukan Hanoi. Kemudian rumah bentuk joglo dari daerah Jawa Tengah. Kemudian rumah bentuk ini contohnya adalah tongkonan, yaitu rumah dari daerah Toraja. Ya. Kemudian rumah adat dari manakah ini? Bentuk krong bade, yaitu rumah dari Nangro, Aceh, Darussalam. Nah, bentuk-bentuk rumah adat menunjukkan ciri khas kehidupan masyarakat suatu daerah. Selain itu, bentuk rumah juga dipengaruhi juga oleh lingkungan alam daerahnya. Nah, siapa yang dapat mencoba memberi contohnya? Kalian bisa nanti mencari di rumah ya contoh-contoh, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Nah, bisa kalian lihat, misalnya contoh pakaian adat Jawa, yaitu pakai kebaya. Kemudian ada lagi pakaian daerah yang lain, misalnya pakaian bentuk seperti kain selempang, itu daerah mana. Kemudian pakai seperti topi, ya. Kemudian ada yang memakai seperti hiasan di atas, misalnya pakaian adat Palembang dan sebagainya. Tolong nanti bisa kalian cari dari buku maupun dari paket ataupun dari Google. Nah, banyak contoh-contoh pakaian adat maupun secara tradisional, senjata ya, tradisional. Kemudian model pakaian, warna dan hiasan berbeda antara lain daerah yang satu dengan daerah yang lain. Pakaian adat dipakai pada waktu upacara adat, misalnya ada kematian, perkawinan, kelahiran, dan kegiatan ritual dari setiap suku. Nah, siapa yang dapat memberi contohnya? Nih, pakaian adat biasanya dilengkapi dengan senjata tradisional hingga terlihat makin indah. Kekhasan lain dapat ditunjukkan dari bentuk senjata yang digunakan sebagai simbol daerah. Nah, kalian bisa lihat misalnya simbol keris di Pulau Jawa, terutama karena di tempat kita ini adalah adanya dulunya itu keraton, maka banyak terdapat peninggalan-peninggalan keris. Kemudian ada lagi tombak, jenis yang lain parang. Nah, bisa kamu cari contoh-contohnya yang lain. Yang ketiga, tarian daerah dan pertunjukan rakyat. Seni tari merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak. Tarian daerah menampilkan kekhasan daerahnya, memiliki makna dan simbol tertentu. Ada simbol pemujaan kepada Tuhan, penyambutan tamu, kemudian simbol untuk muda-mudi, simbol tentang kepahlawanan. Nah, ini bisa kita lihat contohnya yaitu adanya tari pendet. Misalnya tari saman, ada tari reok dari daerah mana ini masing-masing. Ada lagi tari cakalele. Nah, bisa kalian cari nanti di buku. Kemudian lagu daerah dan alat musiknya. Lagu merupakan salah satu bentuk ungkapan perasaan manusia. Lagu daerah bercirikan kedaerahan. Ada lagu yang menggambarkan keindahan alam daerahnya, ada pula yang menggambarkan perjuangan masyarakatnya. Lagu-lagu daerah biasanya diiringi dengan alat musik daerah. Nah, kita bisa tahu yaitu ada alat musik gamelan. Nah, daerah kita terutama ya sering kita lihat adanya musik gamelan pada waktu sekaten, bisa kita lihat. Kemudian alat musik ada lagi misalnya kasando, alat musik dari mana anak-anak? Nah, bisa kalian cari yang lain lagi, contohnya masih banyak lagi. Keragaman religi. Keragaman religi Indonesia memiliki keragaman agama atau kepercayaan. Keragaman agama dapat diketahui dari pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dan upacara keagamaan yang dilakukan oleh penganut setiap agama. Indonesia memiliki keragaman agama dan kepercayaan, di mana keragaman agama dapat diketahui dari pelaksanaan ajaran agama setiap hari-harinya dan upacara keagamaan yang dilakukan oleh penganut
setiap agama. Yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Contohnya kita bisa melihat yaitu misalnya adanya orang yang melakukan ibadah di masjid, ada sebagian yang melakukan ibadah di gereja, kemudian ada yang di wihara, maupun ada yang di pura, dan sebagainya. Nah, inilah ciri ataupun banyaknya keragaman religi Indonesia, karena Indonesia adalah suatu negara yang berbhinneka tunggal ika, sehingga banyak memiliki keragaman agama maupun kepercayaan. Nah, demikianlah keterangan dari Ibu pada pertemuan yang terakhir atau ketiga ini untuk tema keempat tentang dinamika kependudukan sampai pada etnik, keragaman etnik dan budaya. Saya harap kalian mengetahuinya dan memahaminya. Dan saya harapkan pula kalian jangan lupa membuka modul maupun buku paket yang sudah dibagikan. Ataupun membuka dari Google biar luas istilahnya pemahaman dari keterangan materi yang Ibu sampaikan. Tidak lupa pada akhir pertemuan, di sini saya berikan sedikit soal latihan. Yang pertama, jawablah soal di bawah ini dengan jelas. Yaitu 1. Jelaskan yang dimaksud dengan suku bangsa menurut Kuncaraningrat dan apa ciri-ciri yang membedakan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya. Yang kedua, sebutkan macam-macam suku bangsa yang ada di Indonesia dan bahasa daerahnya, minimal 10. Yang ketiga, sebutkan nama-nama rumah adat dan pakaian adat yang kamu ketahui di Indonesia, minimal 10 juga. Yang keempat, atau yang terakhir, sebutkan macam-macam lagu daerah dan alat musiknya, serta tarian daerah yang ada di Indonesia. Ini juga minimal 10. Karena di Indonesia banyak sekali terdapat suku bangsa, maka banyak sekali adanya keanekaragaman tentang etnik budaya tersebut. Sehingga saya harapkan anak-anak bisa mengerjakan soal latihan ini dengan baik. Tolong dikerjakan di selembar folio dan nanti bisa dikumpulkan oleh orang tua ke sekolah dalam waktu maksimal 2 minggu. Demikian keterangan dari Ibu. Pada akhir kata, jangan lupa jaga kesehatan baik-baik. Jangan lupa kalian menjaga tetap protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.